Shalom adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, sudah hari Senin aja nih ya hari ini. Losa harap adik-adik tetap semangat ya untuk menjalani semua aktivitas di sepanjang hari ini. Nah, Losa Ika akan menemani adik-adik juga di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi seperti biasa, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh lagi bangun dengan kekuatan yang baru. Kami boleh lagi menikmati hari yang baru di hari ini. Dan pada hari ini juga kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Nah, Losa Ika akan membacakan untuk kita semuanya di dalam ayatnya yang kedua dan adik-adik bisa menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bersama-sama ya bahwa dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud ternyata tidak hanya berdampak bagi dirinya saja, melainkan berdampak bagi keturunannya. Nah, hal ini kita dapat lihat ketika Amnon, anak pertama Raja Daud, dan Tamar, anak dari Raja Daud juga tetapi dari ibu yang berbeda, yaitu nama ibunya adalah Maaka. Nah, adik-adik, Tamar dan Amnon ini, mereka ini masih saudaraan. Tamar ini ternyata adik tirinya dari Amnon. Nah, pada saat itu Amnon ini tahu bahwa Tamar itu masih saudaranya. Akan tetapi ternyata ia suka kepada Tamar. Ia tertarik kepada Tamar karena Tamar juga pada saat itu adalah seorang perempuan yang cantik. Ia adalah seorang perempuan yang masih perawan. Nah, Amnon ini tahu bahwa hal tersebut sebenarnya tidak boleh ia lakukan, tidak boleh ada di tengah-tengah kehidupannya. Apalagi ia dan juga Tamar masih saudara. Akan tetapi Amnon ini tidak memperdulikan. Amnon ini tidak mau tahu. Sehingga ia terus-menerus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Tamar. Bahkan kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, Amnon memperkosa Tamar. Nah, adik-adik, setelah Amnon ini memperkosa Tamar, ia kembali lagi melakukan hal yang tidak baik. Ia kembali lagi melakukan hal yang tidak berkenan, yaitu ia mengusir adik tirinya itu begitu saja. Lihat, Amnon sudah ia melanggar aturan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Ia memperkosa Tamar, bahkan setelah itu ia mengusir Tamar begitu saja. Nah, adik-adik, setelah hal itu terjadi, maka aib itu ternyata terdengar sampai ke telinga Absalom, yaitu kakaknya Tamar pada saat itu. Nah, Absalom mendengar apa yang telah dilakukan oleh Amnon kepada Tamar, maka ia menjadi marah, ia benci, ia dendam kepada Amnon. Bahkan kebenciannya itu hanya dapat terpuaskan ketika Amnon itu mati. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ternyata dosa itu memiliki dampak yang luar biasa. Tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, bahkan juga berdampak bagi keturunan, bahkan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Oleh karena itu, semua aja kita semuanya jangan pernah menyepelekan, jangan pernah menganggap remeh dosa. Karena upah dosa adalah maut. Dan ketika kita sudah menyepelekan dosa, kita menganggap
menganggap remeh dosa, maka kecenderungan kita akan terus-menerus melakukannya, bahkan melakukan dosa-dosa yang lain. Contohnya saja begini adik-adik, ketika adik-adik mencuri uang mama Rp1.000, wah itu nominalnya kecil ya, kita anggap kecil dan tidak ketahuan juga. Enggak apa-apa lah loh, kan cuma sekali-sekali aja. Hati-hati ya adik-adik ya, karena hal tersebut akan membuat adik-adik menjadi kebiasaan atau terbiasa dengan mencuri. 1.000 enggak ketahuan, nanti meningkat jadi 5.000, meningkat lagi jadi 10.000, meningkat lagi sampai 50.000, meningkat lagi sampai 100.000. Bahkan nanti akan membuat adik terus-menerus membohongi mama, papa, adik-adik. Ingat adik-adik ya, jangan sampai kita ini meremehkan atau menyepelekan dosa. Dosa apapun itu, tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil, semuanya sama, dosa, dan upah dosa adalah maut. Oleh karena itu adik-adik, di pagi hari ini kita diingatkan kembali kalau diri kita ini tidak mampu untuk lepas daripada dosa, kita terus meminta pertolongan daripada Tuhan yang akan memampukan kita untuk hidup seturut dengan perintahnya, untuk terus hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yuk, mulai dari saat ini, mulai dari sejak kecil, kita meminta pertolongan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita untuk jadi anak-anak yang taat kepadanya. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak menganggap remeh dosa, supaya kami tidak menyepelekan dosa, karena dosa berdampak bagi diri kami sendiri, bahkan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Oleh karena itu kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus taat, terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kami kedapatan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya. Bye-bye adik-adik.